Saudaraku hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lampau kita sudah membahas tentang firarus su'ada, larinya orang-orang ahli kebahagiaan, yaitu mereka-mereka yang lari dari Allah menuju Allah. Dan pada pertemuan yang lampau kita juga sudah tahu bahwa di antara jalan pertama dan jalan terutama untuk lari menuju Allah adalah dengan taubatan nasuh. Dan kita juga sudah tahu apa syaratnya, apa syarat bertaubat sebagai langkah menuju, lari menuju Allah. Itu sudah kita bahas kemarin. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja yang memotivasi seseorang untuk mau bertaubat. Ini penting, karena sebagaimana pada pertemuan yang kemarin kita bahas bahwa manusia berada pada level apapun, jangankan kita, jangankan mereka yang kafir, jangankan mereka yang ahli maksiat, jangankan mereka yang ahli syirik, jangankan mereka yang ahlul bid'ah, jangankan kita yang pendosa, bahkan semua manusia sampai kepada tingkat para rasul yang notabene bukan pendosa, yang notabene bukan ahlil ma'asi, mereka butuh akan pertaubatan. Kenapa? Karena dengan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menjadi sosok yang paling dicintai oleh Allah. Lallahu asyaddu farahan bi taubati abdi, kata Rasulullah. Sungguh Allah amat sangat bahagia ketika mendapati hambanya mau bertaubat kepadanya. Inilah maka kenapa Rasulullah yang notabene dia adalah maksum, terjaga dari salah dan dosa, tetapi dia di dalam rangka memohon ampun dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari tidak kurang dari 70, tidak kurang dari 70 kali, tidak kurang dari 100 kali dalam sehari. Maka semua orang berada pada level apapun keberadaannya, tingkat keberagamaannya, butuh kepada pertaubatan yang nasuh. Maka di sini kita akan bahas
al-umuru allati tu'inu 'ala al-firari ila Allah ta'ala bi taubatin nasuh. Perkara-perkara yang akan membantu seseorang, yang akan memotivasi seseorang untuk mau bertaubat. Ini perlu, ini penting buat kita, juga buat orang lain. Bukankah kita sering mendapati diri kita ingin sekali saudara saya yang bernama fulan ini bertaubat kepada Allah. Ingin sekali kita melihat kawan kita yang bernama si fulan ini bertaubat kepada Allah. Maka kita ingin taubat buat diri kita, kita ingin taubat buat orang lain. Maka kita perlu tahu apa yang bisa memudahkan kita, apa yang bisa memudahkan orang yang kita inginkan pertaubatannya, agar dia mudah bertaubat, agar kita mudah bertaubat. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Yang pertama, al-imanus shadiq billah. Keimanan, adanya iman yang jujur, adanya iman yang benar, yang menghujam di dalam dada. Ini yang penting dan ini yang fundamental. Perkara pertama yang akan mendorong seseorang untuk senantiasa bertaubat kepada Allah bitaubah an-nasuh adalah adanya iman. Yang jadi pertanyaan, bagaimana menumbuhkan iman dan bagaimana menjaga dan merawat iman? Ini yang jadi pertanyaan. Apa upaya kita, apa usaha kita agar iman itu tumbuh? Apa usaha kita agar iman itu kokoh, sehingga dengan iman yang tumbuh kuat dan kokoh mendorong kita untuk bertaubat kepada Allah. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ada beberapa upaya, ada beberapa langkah yang apabila kita upayakan ba'da taufiqi minallah, tentunya setelah adanya taufik dari Allah, maka dengan langkah-langkah yang akan saya sebutkan nanti, diharapkan kita akan muncul keimanan dalam diri kita, muncul dan tumbuh dan kemudian kokoh. Apa saja langkah itu? Saudaraku ikhwatul iman, hadani Allah wa iyyakum. Yang pertama adalah at-tafakkuru fi khalqillah. Dan ini langkah pertama yang berlaku bagi semua manusia, baik yang sudah beriman maupun yang belum punya iman. Bahkan mereka yang belum punya iman, kalau mereka sadar pentingnya merenungi, pentingnya memikirkan ciptaan Allah, at-tafakkur fil khalq, ini akan menumbuhkan keimanan. Maka kalau antum punya saudara belum beriman, jangan dulu disodorin dalil Quran. Ajak dia untuk merenungi ayat kauniyah, bukan ayat Quraniyah. Kalau memang dia belum memiliki iman dan antum menginginkan dia memiliki iman, ajak dia untuk merenungi ayat kauniyah. Ikhwatul iman, hadani Allah wa iyyakum. Mari kita simak peristiwa para sihir istana Fir'aun. Mari kita tengok peristiwa yang terjadi para tukang sihir istana Fir'aun. Kisahnya antum semua sudah dengar, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara,
ketika Raja Fir'aun ingin menunjukkan kekuasaannya, ketika dia ingin meruntuhkan apa yang didakwahkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam, maka Fir'aun mengumpulkan para pembesar tukang sihir untuk kemudian diadu dengan kehebatan Nabiullah Musa alaihissalam. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka falamma jaa as-saharatu qalu li fir'aun a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Para tukang sihir istana ini sebelum dia tanding dengan kehebatan Nabiullah Musa, mereka minta jaminan akan adanya upah yang besar jika mereka menang. Singkat kisah, singkat riwayat, antum sudah dengar Fir'aun menjanjikan iya. Qala na'am, iya, kata Fir'aun. Apa? Wa innakum idzan laminal muqarrabin. Upah yang dijanjikan Fir'aun adalah kalian akan menjadi orang terdekatku. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kemudian bertemulah mereka di medan, di arena yang sudah disiapkan oleh Raja Fir'aun untuk ditanding antara kehebatan tukang sihir istana dengan kehebatan Nabiullah Musa alaihissalam. Maka kata Nabi Musa, qala lahum alqaw, silahkan kalian yang memulai, lemparkan kehebatanmu, tunjukkan kehebatanmu. Sehingga mereka melemparkan tali temali, tongkat-tongkat yang dimiliki oleh para tukang sihir. Kemudian seluruh mata penonton disihir sehingga seolah itu adalah menjadi ular yang bergerak. Ikhwatal iman, maka kemudian Nabiullah Musa membalas melemparkan tongkatnya. Fa'alqa Musa asahu. Nabiullah Musa alaihi salam melemparkan tongkatnya. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Ternyata tongkat itu kemudian semuanya, apa tongkat Nabi Musa yang Nabi Musa lemparkan itu menelan semua tali temali tongkat-tongkat yang dilempar oleh tukang sihir istana itu. Melihat peristiwa ini, apa? Fa'alqiyas saharatu sajidin. Para tukang sihir istana semuanya tersungkur, menyungkurkan diri sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu amanna bi rabbil alamin. Tumbuh keimanan. Tumbuh keimanan. Mereka menyatakan kami beriman kepada Rabbul Alamin, Rabbi Musa wa Harun. Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Ikhwatal iman, amati peristiwa ini. Apa kesimpulan antum yang mendorong munculnya keimanan pada para tukang sihir istana ba'da taufiq minallah? Apa? At-tafakkur fil khalq. Perenungan mereka yang dalam tentang ayat kauniyah. Mereka para tukang sihir istana tidak disodori oleh Nabiullah Musa ayat-ayat ilahiyah, kitab sucinya, tidak. Tetapi mereka dipaksa oleh keadaan agar mereka menyaksikan ayat kauniyah, sehingga orang-orang para tukang sihir istana ini menyatakan imannya. Mereka menyungkurkan diri sujud kepada Allah, menyatakan keimanannya. Kenapa? Karena mereka tahu, para tukang sihir tahu tidak ada yang mampu merubah satu benda
menjadi benda yang lain yang berbeda sama sekali. Tidak ada yang mampu illa Rabbul Alamin. Mereka tahu bahwa apa yang dilakukan oleh para penyihir ini, mereka tahu yang dilakukan oleh mereka hanya membalikkan penglihatan penonton, seolah-olah melihat tali temali itu bergerak, sedangkan mereka lihat sendiri apa yang dilakukan oleh Nabiullah Musa. Tongkat yang dilemparkan itu benar-benar menjadi ular yang nyata. Dari benda tongkat berubah menjadi ular yang nyata. Tidak ada yang mampu kecuali Rabbul Alamin, dan para penyihir ini tahu. Ya. Ikhwatul iman, fa'amana haula'is sakharah. Mereka para tukang sihir istana beriman. Kenapa? Li'annahum ya'lamun, karena mereka mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna, annahu la yaqdiru ala ijadi syai'in minal adami ilal wujud wala min dhatin ila dhatin ukhra wala naqlul a'yan ila a'yanin ukhra. Karena mereka tahu, benar-benar tahu, mereka sangat tahu dengan sempurna bahwa tidak ada yang mampu merubah sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dari sesuatu zat menjadi zat yang lain yang berbeda, dari tongkat yang berupa kayu berubah menjadi ular yang nyata. Tidak ada yang mampu kecuali Rabbul Alamin. Maka mereka kemudian menyungkurkan diri sujud dan mengatakan, kami beriman, amanna bi Rabbil Alamin. Inilah buah daripada tafakkur, merenungi ayat kauniyah. Maka lakukanlah itu semua, ikhwatal iman. Apalagi kalau kita menginginkan orang-orang yang belum beriman memiliki iman, ajak dia untuk merenungi ayat kauniyah. Dan betapa banyak ayat kauniyah yang apabila kita renungkan, maka kita akan terhantarkan untuk beriman kepada Allah. Sebagaimana para tukang sihir istana Fir'aun, semuanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah mereka tafakkur. Maka kata Rasulullah, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Renungi ciptaan Allah, renungi ayat-ayat kauniyah. Ini yang pertama untuk memunculkan iman adalah bitafakkur bil khalqi. Yang kedua adalah untuk menumbuhkan iman, baik dari tidak ada menjadi ada, untuk menumbuhkan iman dari kecil menjadi lebih besar, dari lemah menjadi lebih kuat. Maka selain at-tafakkur fil ayat al-kauniyah, maka yang kedua adalah at-tafakkur fil ayat al-Qur'aniyah. Renungi ayat-ayat Al-Quran, baca dan resapi kandungannya, fahami kandungannya. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ketika beliau menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Bahwa untuk bisa mengambil faidah dari Al-Quran, untuk bisa mengambil faidah dari tafakkur bil ayat Al-Qur'aniyah, adalah yang pertama memiliki hati yang hidup. Liman kana lahu qalbun, hati yang hidup. Aw alqa sam'a, kemudian pendengaran yang disiapkan. Wa huwa syahid, dan kemudian dia hadir. Dia menyaksikan, dia hadir, tidak ngelantur ke sana kemari. Inilah tafakkur
bil ayat al-Qur'aniyah. Kemudian langkah yang ketiga, ikhwatal iman, agar kita memiliki iman yang kuat adalah dengan seperti yang dikatakan oleh para ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah, di mana mereka tidak ada yang berselisih pendapat, semuanya mengatakan sepakat bahwa al-imanu yazidu bi-ta'ah. Maka iman itu akan bertambah dengan sebab ketaatan yang kita lakukan. Maka berarti langkah yang ketiga adalah agar iman itu tumbuh dan bertambah, maka tegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan itu dikatakan ketaatan adalah ketika dia tegak di atas dua pilar, yaitu ikhlas karena Allah dan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang taat kepada Allah, ikhlas semata karena Allah dengan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka iman akan kokoh. Ini langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, agar kita memiliki iman yang dengan iman itu kita akan terdorong untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan menciptakan persahabatan di atas keimanan. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu berada di atas agama kerabatnya atau kawan dekatnya. Seseorang itu berada di atas agama sahabat dekatnya. Artinya, seperti apa agama dia? Artinya, seperti apa keimanan kita? Lihat dia dengan siapa berkawan dekat. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin. Lihat di sini Allah memanggil wahai orang yang beriman. Kemudian Allah perintahkan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Tetapi di penghujung ayat Allah tegaskan wa kunu ma'as sadiqin, dan adalah kalian bersama orang-orang yang benar. Artinya iman bisa runtuh. Ketakwaan sebagai buah daripada keimanan bisa pupus kalau kita tidak bersama orang-orang yang sadiqin. Ini artinya kita harus menciptakan pertemanan, persahabatan yang di atas iman. Maka antum ingat kisah pemuda yang kemarin kita angkat, yang dikisahkan oleh Rasulullah, yang telah melakukan pembunuhan 99 orang. Kalau korbannya saja 99, maka apalagi kemaksiatan yang lainnya. Karena kemaksiatan yang namanya pembunuhan itu bukan kemaksiatan yang berdiri sendiri, pasti ada muqaddimah sebelumnya. Maka lihatlah, ketika dia mendapatkan petunjuk setelah menambah korbannya menjadi 100, kemudian dia mendapatkan petunjuk dari seorang ulama bahwa dia bisa bertaubat. Salah satunya diarahkan oleh sang ulama ini agar berangkat ke sebuah kampung orang-orang saleh. Artinya ini adalah wa kunu ma'as sadiqin, adalah kalian bersama orang-orang yang benar di dalam keimanannya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Inilah beberapa upaya, inilah beberapa langkah yang dengannya akan muncul keimanan, yang dengannya akan tumbuh keimanan, sehingga dengan keimanan yang ada maka kita akan terdorong dengan mudah untuk senantiasa menghidupkan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian langkah yang lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah seperti yang diisyaratkan oleh al-alim al-allamah Al-Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Bahjatu Qulubil Abrar, ketika beliau menjelaskan hadis Rasulullah yang sahih
di mana Rasul bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Kata Rasul, seorang mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik di sisi Allah, wa ahabbu, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dha'if, ketimbang seorang mukmin yang dhaif. Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, bahwa untuk mencapai predikat al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, imannya kuat, yang namanya kuat artinya bisa dari tidak ada iman, atau iman sudah mulai goyah, kemudian tumbuh dan terus menguat, atau sudah kuat tetapi lebih kuat lagi. Maka kata beliau, untuk mencapai derajat al-mu'minul qawi, yang dengannya khairun wa habbu ilallah, lebih baik di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah, maka paling tidak ada 4 langkah kata beliau. Yang pertama adalah sempurnakan diri kita dengan apa? Al-ilmun nafi wal amalis salih. Bekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dengannya kita benahi akidah kita, ilmu yang dengannya kita benahi ibadah kita, ilmu yang dengannya kita benahi akhlak kita, kita perbaiki kalimat kita, kita perbaiki loyalitas kita kepada siapa, kita perbaiki dari siapa kita bara, berlepas diri. Itulah ilmu yang bermanfaat yang menghantarkan ke sana. Bekali diri kita dengan itu semua, dan kemudian bekali dengan amal yang saleh. Amal yang saleh adalah amalan dalam rangka menunaikan hak Allah yang dibimbing dengan syariat Rasulullah. Amalan saleh adalah amalan dalam rangka menunaikan hak orang lain yang dibimbing dengan syariat Rasulullah, maka itulah amalan saleh. Bekali diri kita dengan ilmu yang nafi, dengan amal yang saleh, dan kemudian tularkan itu kepada orang lain. Bekali orang lain dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan kata beliau, sebelum itu semua, tegakkan usulul iman wa furu'i. Tegakkan usulul iman dan cabang-cabang keimanan. Apa usulul iman? Itulah arkanul iman. Apa itu cabang-cabang keimanan? Itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah, bahwa iman itu memiliki 70 sekian cabang. Cabang yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan aral yang melintang dari jalan. Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan inti daripada cabang keimanan adalah al-ihsan. Kita berbuat baik kepada orang lain, berbuat kepada Allah, berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada orang lain. Itulah inti daripada semua cabang keimanan. Kemudian yang keempat adalah dalam rangka kita menggapai derajat al-mu'minul qawi, selain melengkapi diri dengan ilmu yang bermanfaat, amal saleh, dan melengkapi yang kedua, melengkapi orang lain dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dan selain kita menegakkan usulul iman dan furu'ul iman, adalah tentunya kita saling berwasiat, at-tawasi bil haqqi, at-tawasi bis sabr, saling mewasiati untuk bersabar tegak di atas kebenaran, saling mewasiati tentang kebenaran, dan mewasiati untuk saling bersabar tegak di atas kebenaran. Maka kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, barang siapa yang tegak di atas 4 perkara ini, haza maratib a'la maratibil iman, maka dia telah menggapai derajat yang paling tinggi dari derajat keimanan, yang dengannya dia khairun wa ahabbu ilallah. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ini yang pertama adalah al-iman, yang dengannya
seseorang akan mudah bertaubat. Yang kedua, al-umuru allati tu'inu 'ala al-firari ila Allah bit-taubatin nasuh. Yang kedua dari perkara-perkara yang akan menolong seseorang mudah lari kepada Allah dengan taubatan yang nasuha, maka yang kedua setelah keimanan adalah taqwallahi azza wa jalla, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, fa inna taqwallah tamna'u sahibaha idza fakkara fil ma'siyah an yaqtarifaha. Bahwa sesungguhnya ketakwaan kepada Allah ini akan mencegah pemiliknya apabila terbetik dalam jiwanya, dalam dirinya, dalam pikirannya keinginan maksiat, maka dia akan meninggalkannya. Inilah ketakwaan. Maka kita amat sangat perlu untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan. Antum ingat kisah yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana 3 orang manusia ketika dalam satu perjalanan mereka terjebak di dalam gua. Mereka terjebak di dalam gua, mereka ingin berteduh, tapi kemudian mulut gua tertutup longsor yang sangat rapat oleh batu yang sangat besar, di mana semuanya adalah mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyertakan apa? Tawassul dengan ketakwaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana salah satunya dari 3 orang yang terjebak di dalam gua itu mengatakan dalam doanya bahwa Allahumma innahu kanat li binta ammin, wahai Allah, sesungguhnya dahulu aku memiliki saudara sepupu, dia putri pamanku yang sangat cantik. Innahu kanat li binta ammin kanat ahabban nasi ilai, dia wanita yang cantik, orang yang paling aku cintai, bahkan aku menginginkan tubuhnya. Fa'aradtuha an nafsiha, bahkan aku mengincar, ingin menikmati tubuhnya. Famtana'at minni, tetapi kemudian dia menolak ajakanku, menolak bujukanku, sampai kemudian satu waktu terjadi musim pacaklik yang sangat menyengsarakan semua orang, termasuk wanita itu. Dia tertimpa kemiskinan yang sangat mengerikan, sehingga dia datang kepadaku. Faja'atni, dia datang kepadaku, maka aku kasih dia berapa? 120 dinar, 20 wa mi'ah dinar, dengan syarat apa? Dia menyerahkan tubuhnya kepadaku, dan dia sepakat, wahai Rabb, dia setuju, wahai Rabb. Tetapi ketika tinggal eksekusi, ya Allah, dia mengingatkan kepadaku. Dia berkata, ya Abdullah ittaqillah, wahai hamba Allah, takutlah engkau, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqdil khatim illa bihaqqih, dan jangan kau belah durian ini kecuali dengan haknya. Maka aku pun lepaskan kesempatan yang sudah lama aku dambakan. Ketika aku sudah di atas tubuhnya, ingin eksekusi apa yang aku dambakan sekian lama, dia mengingatkan agar aku takwa kepadamu, wahai Rabb, dan aku tinggalkan dia.
Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan dinar untuknya dan seluruh keluarganya. Kemudian kata pemuda ini, Allahumma in kunta ta'lamu anni qad fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Wahai Rabb, wahai Allah, jika engkau melihat itu, jika engkau tahu dan engkau maha tahu bahwa apa yang aku lakukan adalah dalam rangka mencari wajahmu karena ketakwaanku kepadamu, fafarj anna ma nahnu fi, maka bebaskanlah kami dari apa yang kami terjebak di dalamnya. Artinya ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, dengan ketakwaan, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka seseorang akan mudah menjauh dari kemaksiatan. Bahkan ketika di detik-detik terakhir dia eksekusi akan kemaksiatan yang sudah dia rencanakan dan dia dambakan jauh sebelumnya. Apalagi kemaksiatannya masih berjarak sekian menit perjalanan atau sekian kilo perjalanan. Lihat, bahkan saat detik-detik terakhir tinggal eksekusi kemaksiatan itu, dia bisa meninggalkannya dengan ringan, bahkan dia serahkan dinar yang begitu banyak. Inilah ketakwaan. Insya Allah kita bahas ini lebih agak detail lagi insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Ya. Poin yang kedua adalah taqwallah. Kemudian yang ketiga adalah al-iktsar min dzikril mauti wal qabr, memperbanyak ingat kematian. Ya. Dan kemudian yang keempat adalah ma'rifatu ma a'addahu Allahu lit-taibin, yang diharapkan bisa mendorong seseorang untuk mau dan mudah bertaubat adalah mengetahui apa yang Allah siapkan, apa yang Allah sediakan buat orang-orang yang senantiasa mau bertaubat kepadanya. Akan kita bahas itu. Dan kemudian yang kelima yang bisa mendorong seseorang untuk bertaubat kepada Allah adalah al-khaufu minallah wa min adzabih. Dan yang keenam yang terakhir adalah perbanyak doa. Ini semua akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.